Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semua, banyak wajah-wajah yang saya kenal. Kalau saya sebut satu persatu, nampaknya setengah jam tidak akan cukup. Ya. Jadi mohon izin langsung saja menyampaikan pemaparan materi. Meskipun saya seorang birokrat, tapi jiwa saintis saya insya Allah tidak hilang. Jadi mohon maaf kalau suasananya meskipun judulnya keynote speech, saya menyampaikan sedikit informal, bahkan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Esri, saya menggunakan sepatu kets seperti Pak Presiden. Ya. Baik Bapak Ibu semua, kita tahu Indonesia adalah salah satu negara pertama di dunia ini yang memiliki pengaturan tentang informasi geospasial sampai di level tertinggi undang-undang. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial. 2 tahun lalu ketika pemerintah menggulirkan program Omnibus Law, revisi sekian banyak undang-undang dengan tujuan untuk menumbuhkan perekonomian kita, memudahkan lapangan kerja, ya. Kami tidak menyangka sama sekali bahwa undang-undang tentang informasi geospasial akan ikut terjawil dalam program Omnibus Law itu. Karena kami tidak menyangka apa hubungannya informasi geospasial dengan penciptaan lapangan kerja, dengan pertumbuhan ekonomi. Nampaknya hubungannya memang ada tapi nampaknya terlalu jauh begitu kan. Tapi ternyata Bapak Ibu semua, pada akhirnya kami dipanggil oleh tim Omnibus Law itu. Ranking kita yang di tengah untuk kemudahan berbisnis, sekarang ini posisi kita ada di ranking 70-an. Pernah ada di 120-an di 2013 dan alhamdulillah puji syukur sudah meningkat ke ranking 70-an. Tetapi ini harus ditingkatkan. Antara lain dengan penyederhanaan proses pemberian izin usaha, ya, pemberian kepastian dalam proses perizinan untuk memudahkan proses investasi yang pada ujung-ujungnya tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Banyak masalah izin yang kita hadapi, banyak kepala daerah yang sad to say, ya, berurusan dengan aparat penegak hukum karena kasus perizinan. Karena itulah pemerintah kemudian mencanangkan program OSS, Online Single Submission, untuk mengelola perizinan di Indonesia. Masalahnya adalah OSS ini memerlukan berbagai input data yang akan digunakan sebagai referensi dalam pemberian izin tersebut. Salah satunya adalah OSS akan memerlukan rencana detail tata ruang untuk menguji apakah sebuah perizinan usaha itu sudah sesuai di lokasi dengan peruntukan ruangnya. Sehingga idenya apabila sebuah permohonan izin itu, misalnya saya mengajukan izin untuk mendirikan sebuah pabrik di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk perindustrian, langsung tertolak. Tapi sebaliknya, apabila perizinan itu atau permohonan izin itu sesuai dengan peruntukan ruangnya, maka juga dipermudah. Bahkan wacananya izin lokasi sudah tidak diperlukan lagi. Tinggal menggunakan RDTR. Jadi ada dua sisi dari mata uang. Kita bereskan sekaligus kita permudah. Ide yang bagus ini ternyata terkendala dengan masih sedikitnya RDTR yang berhasil diselesaikan. Kalau ada Bapak Ibu di Pemda, ya, dari Pemda mengetahui kondisi ini. Pada awal 2020 itu baru 50-an dari 1838 RDTR yang sudah selesai. 50-an, bukan 50% Bapak Ibu semua ya. Itu awal 2020. Sekarang mungkin sudah meningkat persentasenya, tapi tetap masih sangat jauh untuk bisa menjamin pelaksanaan OSS ini dengan sempurna. Banyak kendala yang kita temui untuk menyusun rencana detail tata ruang ini. Salah satu yang terbesar adalah ketersediaan atau lebih tepatnya ketidaktersediaan peta dasar yang memadai.
Sehingga siapa yang paling bersalah dalam permasalahan ini? Lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah, oleh negara untuk menyediakan peta dasar. Kami. Siapa kepala pusatnya? Orang yang sedang berdiri di depan Bapak Ibu semua. Maaf, saya orang Sunda, dalam ada peribahasa dalam bahasa Sunda itu, nyerahkeun beuheung teuk teukeun. Saya menyerahkan leher saya untuk disembelih oleh Bapak Ibu semua pagi hari ini. Karena itulah Bapak Ibu semua harus ada upaya percepatan. Dan itu spirit yang disampaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi sebagian dari Undang-Undang 4 tahun 2011. Jadi yang kami kira peta dengan pertumbuhan ekonomi itu kayaknya jauh begitu. Ternyata sangat dekat hubungannya. Sudah banyak studi kemanfaatan informasi geospasial dalam berbagai bidang. Di Inggris disebutkan nilai ekonomi dari informasi geospasial adalah lebih dari 7 miliar pound sterling per tahun. Di Indonesia belum ada hitung-hitungannya. Berapa kontribusi informasi geospasial terhadap GDP kita. Tapi kalau melihat angka-angka di luar negeri semua fantastis. Dan ini yang juga disadari oleh Bapak Presiden kita. Sehingga beliau menyampaikan pidato yang tadi disampaikan di depan. Data is the new oil. Dan salah satu data yang paling terpenting adalah data terkait spasial. Data dan informasi geospasial. Bapak Ibu semua, ada beberapa teknologi yang menjadi key factor untuk pertumbuhan pemanfaatan informasi geospasial. Sebuah studi mengatakan semakin banyaknya penggunaan smartphone, sosial media, teknologi penentuan posisi, orang awam mengenalnya GPS. Kita di ruangan ini mungkin mengenalnya dengan term yang lebih lebar, GNSS. Itu menjadi faktor pertumbuhan pasar informasi geospasial. GNSS positioning, spatial analytics, earth observation, 3D scanning adalah teknologi-teknologi kunci yang sudah tersedia sekarang ini. Yang kemudian, apabila kita juga memiliki standar untuk data maupun untuk pengolahan, kita memiliki kebijakan open data sehingga bisa diakses dengan mudah, bisa dipertukarkan dalam sebuah sistem yang terinterkoneksi, maka itu akan sangat memudahkan berbagai proses untuk akhirnya bisa didelivery kepada user dalam berbagai platform. AI tentunya memainkan peran dalam kolom yang warna hijau ini. Nah Bapak Ibu semua, kembali ke cerita RDTR tadi yang masih sangat sedikit bisa kita selesaikan, yang salah satu alasannya adalah karena ketersediaan peta dasar di Indonesia, inilah kondisi kita sekarang ini. Kita sudah berhasil menyelesaikan pemetaan seluruh Indonesia hanya pada skala level menengah. 1:25.000, 1:50.000. Padahal RDTR karena akan dijadikan rujukan perizinan harus pada skala detail. Minimal 1:5.000. Sebenarnya kapasitas kami BIG setiap tahun itu sampai dengan sebelum pandemi itu kami bisa memetakan 10.000 km persegi rata-rata yang kalau dibandingkan dengan ada teman dari Pemprov DKI, luas DKI itu kurang lebih 15 kali luas DKI setiap tahun kami petakan. Selama 5-6 tahun, kurang lebih 50.000 km persegi. Tapi itu apabila dibandingkan dengan luas seluruh daratan Indonesia yang hampir 1,9 juta km persegi, itu hanya seperti satu tetes air di lautan.
baru hanya sekitar 2,5% dari seluruh daratan Indonesia. Padahal kita tidak tahu persis RDTR akan dibuat di mana. Karena itu yang amannya kita harus hapus seluruh Indonesia. Lokasi-lokasinya yang merah-merah di sini. Kenapa yang merah-merah seperti ini? Oh, bukan Jakarta begitu ya. Bukan Surabaya, bukan Medan. Lokasi yang merah-merah adalah lokasi-lokasi prioritas pembangunan di level nasional. Lokasi-lokasi KEK, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri prioritas, ada 2 blok besar di Kalimantan, bisa diduga itu adalah pada saat itu calon lokasi ibu kota negara, di Palangkaraya dan di Kalimantan Timur. Jadi saya sering bercanda, mohon maaf Pak Dir, Pak Yuli, kalau kami mau menjadi maklar tanah, kami paling tahu duluan calon lokasi IKN. Sayangnya saya tidak punya modal Pak. Baik Bapak Ibu semua, kondisi seperti itu. Dengan berbagai tantangan yang luar biasa, kita tahu tantangan kondisi alam Indonesia, teman-teman TNI, di top TNI Angkatan Darat, di Spotrut TNI Angkatan Udara, Pusidros TNI Angkatan Laut, tentu sangat memahami hal ini. Cuaca, banyak wilayah yang kita nunggu sudah sekian tahun untuk bisa mendapatkan citra yang bersih dari awan, nggak dapat. Itu kendala-kendala yang harus kita hadapi. Belum lingkungan kondisi perumahan kita yang kompleks. Tadi Pak Yanuar prestasinya indah-indah, bisa mendeteksi bangunan. Kami menghadapi algoritma yang jalan di Eropa, kita terapkan di Indonesia, kacau beliau. Tapi itu semua tantangan. Kita ingin menghasilkan data minimal seperti ini, dengan tingkat kedetilan individual building harus tergambar pada level 1/5000. Jalan tidak hanya networknya saja, tapi jalan yang lebih dari lebarnya 2,5 meter kita gambarkan secara poligon juga. Penutup lahan karena itu menjadi faktor yang penting, sehingga peta pada skala ini semua unsur menjadi penutup lahan sebenarnya. Tidak hanya 2 dimensi tapi 3 dimensi. Meskipun LOD-nya untuk sementara kami tarikkan cukup di LOD 1, level of detail 1, artinya atapnya datar nggak apa-apa dulu. Yang penting mungkin bisa dihitung berapa lantai sehingga teman-teman perpajakan bisa menghitung PBB dengan benar. Tidak hanya 2 dimensi. Intinya ini Bapak Ibu semua. Kami mencari kombinasi teknologi yang murah, cepat, dan bagus. 3 kombinasi yang hampir mustahil untuk bisa didapatkan. Saya sering bercanda dengan teman-teman khususnya yang belum pada menikah. Ini mirip dengan kita mencari jodoh yang cantik, cerdas, kaya. Mau murah dan cepat, pasti jelek Pak. Mau bagus cepat, pasti mahal. Nah kami dituntut untuk bisa mencari hal ini. Untungnya, tadi Pak Yunar presentasi, GWI datang menyelamatkan kita. GWI sebagai pahlawan. Kerennya begitu kan ya. Karena itulah Bapak Ibu semua, kami sedang menyiapkan sebuah program untuk mempercepat penyediaan peta dasar seluruh Indonesia. Kita coba kombinasikan segala macam teknologi akuisisi data, foto udara lidar, data airborne SAR, citra satelit resolusi tinggi. Dari data-data itu kita akan ekstrak untuk menghasilkan peta vektor dan disinilah kami mentargetkan GeoAI akan berperan untuk bisa mempercepat proses ekstraksi data vektor dari data raster. Hasil kajian kami sementara ini untuk skala yang lingkup kecil-kecil itu bisa menghemat lebih dari 70% sumber daya, baik waktu maupun jumlah orang. Terlepas dari berbagai kekurangan di hasilnya, nanti akan kita sampaikan. Kita targetkan 2027 selesai, 5 tahun dari sekarang, kita bisa memiliki peta dasar seluruh Indonesia pada level 1/5000. Di BG sendiri, GeoAI sudah mulai kita kaji,
Bahkan kami memiliki sebuah komunitas GeoAI, ya, pegawai generasi milenial yang sekolah S2, S3 dengan tema GeoAI, kemudian membentuk grup, bahkan sekarang sedang menyiapkan sebuah portal khusus untuk GeoAI. Kita memang banyak melihat deep learning. Ini contohnya misalnya menggunakan foto udara, murni menggunakan modul yang tersedia pada software Esri. Yang tadi saya katakan, kita coba di Selam Area di Surabaya, ya lumayan. Tentu berbagai kelemahan-kelemahan yang masih challenging, harus kita selesaikan. Ya. Ini saya rasa masukan baik juga buat Esri, ya. Untuk bisa dipecahkan, kami menunggu solusinya. Ini beberapa perhitungan penghematan kapasitas yang bisa kami lakukan, ya, dibandingkan manual data processing. Kami juga melihat bagaimana kita bisa mengenhance data citranya atau data foto untuk bisa meningkatkan kualitas hasil ekstraksi secara otomatis menggunakan GeoAI. Ya. Kemudian kita coba menggunakan DGCNN TensorFlow. Mohon maaf, ini setahu kami belum terimplementasi di Esri. Jadi kami langsung menggunakan bahasa programming Python, menggunakan data foto udara dan lidar. Ya. Yang intinya kombinasi RGB, ya, data foto udara dengan ARN, ARN itu data lidar, intensity, multiple returns, dan number of returns, menghasilkan kombinasi terbaik, ya, untuk akurasi kita ekstraksi bangunan maupun jalan. Baik Bapak Ibu semua, itu mungkin yang dapat kami lakukan, kami sampaikan. Segelintir hasil yang kami harapkan bisa diimplementasikan dalam skala produksi mulai tahun depan di BIG untuk bisa mempercepat penyediaan peta dasar. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.